Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Ahlun Firdaus. Ya, tidak lain tujuan saya membuat video ini untuk membahas materi selanjutnya daripada kelompok 5 ya, yang berjudul strategi memahami dan menganalisis artikel dari berbagai jenis opini, esai, fitur, dan news. Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja kita ke pembahasan materinya. Pembahasan materi yang pertama itu adalah artikel, pengertian artikel. Apa sih itu artikel? Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI), artikel diartikan sebagai karya tulis lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel adalah salah satu jenis tulisan ilmiah yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada tulisan berdasarkan data atau fakta. Terus yang kedua itu ada dikerjakan melalui proses analisis yang kritis. Yang ketiga itu ada mempunyai sistematika yang rapi. Dan yang keempat itu ada mempunyai struktur yang teratur. Yang terakhir kelima ada terbuka terhadap pengujian. Nah, itulah tadi ciri-ciri daripada artikel. Ya, untuk pembahasan materi selanjutnya di sini ada tata cara penulisan artikel yang baik dan benar. Nah, yang pertama di sini ada pedoman umum, yang kedua ada sistematika penulisan bagian awal, yang ketiga ada judul dan nama penulis, yang keempat ada abstrak, dan yang kelima ada referensi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada pengertian artikel opini. Jenis tulisan opini sering ditemukan dalam media cetak, surat kabar, majalah, atau jurnal, dan dapat juga ditemukan dalam media elektronik yang disajikan berupa e-newspaper, e-journal, atau e-magazine. Opini merupakan karya ilmiah yang populer yang mengacu pada referensi pemikiran yang berlaku. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada ciri-ciri artikel opini. Artikel opini biasanya diterbitkan oleh koran atau majalah karena tempatnya terbatas. Artikel pada umumnya tidak terlalu panjang, hanya sekitar antara 4 sampai 6 halaman kuarto spasi ganda. Berbeda dengan jurnal yang ditulis dengan karya ilmiah akademis, pembaca artikel opini untuk koran atau majalah adalah masyarakat umum dengan berbagai usia dan tingkat pendidikan. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada teknik menulis artikel opini. Artikel opini berisi mengenai pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang terjadi. Namun bagi penulis pemula artikel opini perlu memperhatikan teknik-tekniknya. Menurut Iqbal, proses menulis yang disarankan bagi kalangan penulis pemula adalah free writing dan rewriting. Dengan teknik free writing, berarti kita dapat menulis secara bebas, tanpa memperdulikan bagus atau tidaknya tulisan yang sedang kita garap. Apabila kita berada dalam suatu kondisi tertentu, misalnya marah atau gembira, atau dalam pengaruh tekanan tertentu, seperti ujian. Biasanya kita akan menulis dengan metode free writing. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pembahasan dua tipe fitur. Dua tipe fitur tersebut, yang pertama ada human interest fitur. Pada jenis ini fitur tidak memiliki nilai berita atau berita penting sekitar perhatian publik, tetapi lebih kepada perspektif kemanusiaan. Nah, yang kedua di sini ada news fitur. Fitur berita yang merupakan tulisan yang berkaitan dengan peristiwa yang hangat atau tentang suatu situasi yang sedang menjadi perhatian publik. Nah, ini yang lagi hangat-hangatnya gitu, yang sedang terjadi. Next. Baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada pengertian artikel fitur. Artikel dalam bentuk fitur yaitu adalah salah satu bentuk tulisan non-fiksi yang kuat akan karakter human interest.
Pada tulisan jurnalistik, fitur seringkali disebut sebagai berita soft news. Dikarenakan tulisan yang tidak terikat akan waktu juga gaya penulisan seperti hard news. Itulah tadi pengertian artikel fitur. Next, untuk selanjutnya di sini ada jenis-jenis penulisan esai berdasarkan penulisan ya. Yang pertama di situ ada esai cerita, yang kedua di sini ada esai paparan, yang ketiga ada esai argumentatif, yang keempat ada esai ajakan atau persuasif. Nah, terus di sini ada kategori yang berdasarkan keragaman yang diangkat. Yang pertama di sini ada esai deskriptif, yang kedua ada esai tajuk, yang ketiga ada esai cukilan watak, yang keempat itu ada esai pribadi, yang kelima ada esai reflektif, yang keenam ada esai kritik, dan yang ketujuh ada artikel penelitian. Nah, itulah tadi jenis-jenis esai ya berdasarkan penulisannya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pengertian artikel esai. Salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat spekulatif dan interpretatif. Esai mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya di sini ada unsur-unsur fitur dan contoh artikel fitur. Yang pertama itu unsurnya kreatif, yang kedua menghibur, yang ketiga tahan lama, yang keempat akurat. Nah, itulah tadi unsur-unsur fitur. Nanti berikut mungkin ada contoh artikel itu ya berupa gambar gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pembahasan ciri-ciri artikel fitur. Yang pertama, fitur mengandung unsur cerita. Ya, jelas. Yang kedua ada situasi bahasa teks fitur homogen. Yang ketiga ada fitur berakar pada cerita tentang peristiwa yang nyata, fakta faktual. Yang keempat ada fitur ditulis dengan menggunakan cara tatanan gagasan lebih banyak dibandingkan pola tatanan kronologis dan ruang seperti dalam kurung spatial order. Yang kelima ada fitur ditulis tanpa penekanan konflik. Yang keenam, fitur disajikan dengan menggunakan bahasa yang indah. Nah, itu tadi ciri-ciri artikel fitur. Next. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pembahasan pengertian news. Berita merupakan suatu bentuk dari penyajian suatu informasi yang dipublikasikan kepada khalayak ramai. Berita tersebut disampaikan melalui media massa baik dari media elektronik maupun dari media cetak. Jenis informasi yang disajikan dari khalayak oleh media massa itu bermacam-macam, menyampaikan informasi, mendidik, dan menghibur. Baik, untuk selanjutnya di sini ada langkah-langkah penulisan berita. Nah, yang pertama itu ada objektif, yang kedua ada cover both side, yang ketiga ada prinsip hemat kata, yang keempat ada berita harus mengandung unsur 5W plus 1H. Terus yang ke 5 ada sebuah berita harus ditulis dalam piramida terbalik. Nah, itulah langkah-langkah penulisan berita ya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang membuat berita dapat dikatakan sebagai sebuah berita. Nah, yang pertama di sini ada keluar biasan. Yang kedua ada kebaruan, yang ketiga ada akibat, yang keempat ada kedekatan, yang kelima informatif, yang keenam pertentangan, yang ketujuh orang penting, yang kedelapan kejutan. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang membuat berita dapat dikatakan sebagai berita. Baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada struktur esai dan mudah. 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang materi yang akan dibahas dan pengantar materi yang akan dinilai oleh penulis. Yang kedua, tubuh esai yang berisi data dan informasi seputar subjek atau topik yang akan dibahas oleh penulis. Ketiga, penutup yang berisi konklusi
atau kesimpulan. Bagian penutup ini membahas kembali ide pokok ringkasan tubuh esai dan dapat juga ditambahkan beberapa hasil observasi yang diangkat sebelumnya. Nah, itulah tadi struktur esai. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam menulis artikel opini. Nah, yang pertama itu adalah mengenal sumber bahasa tulisan. Terus yang kedua mulai menulis tuh. Yang ketiga menulis itu seperti bercerita ya, fitur. Yang keempat itu ada belajar menulis dari seseorang epistholik. Nah, itulah tadi langkah-langkah dalam menulis artikel opini. Next. Untuk selanjutnya di sini ada tujuan esai itu sendiri. Nah, yang pertama di sini meyakinkan pembaca agar pembaca tuh percaya terhadap penulis gitu ya, pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu. Nah, yang kedua di sini adalah dapat menerima pesan penulis yang membuat pembaca bisa menerima pemikiran penulis yang tertuang pada dalam esai itu tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan menjadi sumber informasi terhadap suatu opini atau penelitian yang telah dilakukan. Untuk pembahasan yang terakhir di sini ada perbedaan antara artikel opini, artikel esai, artikel fitur, dan artikel news. Yang pertama di sini ada artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan dalam bertujuan menyampaikan gagasan dan informasi. Artikel memuat data, fakta, analisis, dan opini. Nah, yang kedua di sini ada artikel opini. Artikel opini di sini adalah karangan yang menyediakan informasi dari sudut pandang pribadi penulis. Pendapat pribadi penulis lebih diutamakan daripada analisis. Yang ketiga di sini ada artikel esai. Karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulis. Esai mengutamakan faktor analisis, interpretasi, dan refleksi. Nah, yang keempat di sini ada artikel fitur. Karangan khas yang jenis tulisannya tidak termasuk berita, tajuk, rencana, serta artikel. Isinya lebih menonjolkan kesan emosi dan simpati dalam bentuk karangan. Nah, yang kelima di sini ada artikel news. Laporan kejadian atau peristiwa yang penting yang menarik perhatian publik. Berita memuat peristiwa atau kejadian yang bersifat aktual. Nah, baiklah. Itu tadi ya perbedaan antara artikel opini, artikel esai, artikel fitur, dan artikel news. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.